Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan posisi lift 1, 2, dan 3. Lift 1, posisi mobil berada di permukaan lantai atau menyentuh lantai. Membaca perintah kerja, baca unit kerja, tahun keluarnya mobil, dan memeriksa apa yang akan dikerjakan. Pemeriksaan tool dan lift. Periksa apakah tool lengkap atau tidak. Periksa lift apakah masih bisa digunakan atau tidak. Pasang cover, taring cover, knop transmisi, floor mat. Periksa lampu-lampu. Lampu senja putar saklar 1 kali, dan pastikan lampu nyala atau tidak. Terus lampu kepala putar saklar 2 kali, gerakan ke bawah untuk ngecek apakah masih nyala atau tidak. Terus lampu jauh ke atas dorong 1 kali, dan lampu dekat dorong ke belakang 1 kali. Lampu dim, gerakan saklar ke atas 1 kali. Nyalakan lampu fog, nyalakan lampu kota, terus putar saklar lampu fog ke depan. Lampu hajar, tekan switch segitiga merah dan cek lampu belakang harus menyala. Lampu rem, injak pedal rem dan lihat apakah nyala apa tidak. Terus lampu sen kondisi kontak on. Tekan saklar sen ke kanan dan kiri, kanan ke bawah, dan periksa apakah lampunya nyala apa tidak. Kiri ke atas dan periksa apakah lampunya nyala apa tidak. Lampu mundur, injak kopling, dan masukkan gigi mundur. Terus cek apakah lampu nyala apa tidak. Di bagian belakang, hidupkan mesin. Periksa AC, radio, dan blower. AC, putar bagian suhu AC ke maksimal dan putar blower ke maksimal apakah masih berfungsi apa tidak. Terus radio, tekan tombol power sampai radio menyala dan cek volume radionya sampai full pementok. Terus periksa washer, wiper, dan rubber blade. Washer, tekan saklar washer sebelah kiri, kemudian ke atas, dan cek semprotan airnya apakah masih bagus apa tidak. Terus periksa gerakan wiper ke bawah 1 kali untuk intermittent atau in, 2 kali untuk low, 3 kali high. Periksa apakah wiper masih berfungsi dengan baik atau tidak. Terus periksa rubber blade, periksa bekas hapusan wiper yang ada di kaca. Jika hapusan bersih maka rubber blade bagus. Terus periksa lampu kabin dan courtesy switch. Lampu kabin, tekan posisi switch on dan lampu harus menyala. Terus periksa courtesy switch, posisi switch door, lalu buka pintu, menyala dan tutup pintu, terus harus mati. Itu kalau bagus. Kalau tidak bagus tetap nyala. Power window dan center door lock, tekan switch power window yang berada di bagian sebelah kanan pintu mobil depan. Kanan apakah masih bagus atau tidak. Belakang kanan, depan kiri, dan belakang kiri.
cek apakah masih bagus atau tidak. Kalau bagus, kaca mobil gerak. Terus center door lock, tekan switch center door lock berada di depan kanan kiri, dan pastikan center door lock mobil berfungsi dengan baik. Saat rem parkir, tarik tuas rem parkir ke atas dan hitung jumlah klik yang dihasilkan. Steering wheel dan klakson periksa. Nyalakan mobil dan periksa steering wheel ke kanan, full, putar dan klakson apakah masih bagus atau tidak. Terus putar ke kiri sampai full, lalu klakson apakah masih bagus atau tidak. Kembalikan posisi semula atau lurus. Matikan mesin, masukkan mesin mobil. Terus periksa pedal rem, tinggi pedal rem dan gerak bebas. Gerak bebas pedal rem. Menggunakan Mister Baja. Terus itu hitung pedal rem setinggi, jadi dihitung pakai Mister Baja dan jumlahnya disebutkan. Terus sama itu juga gerak bebas pedal rem dihitung, terus dikurangi hasilnya. Terus periksa nut and bolt, body dan safety belt. Terus tembol body dan safety belt harus ditekan, ditarik secara keras itu apakah mengunci atau tidak. Kalau mengunci berarti masih bagus. Terus periksa bodi kendaraan, goresan apakah masih bagus atau tidak. Karet pada pintu apakah sobek atau tidak. Periksa engsel pintu, pastikan pintu tidak goyang. Periksa safety belt. Yaudah, lakukan di semua pintu secara satu-satu. Terus periksa tangki mobil apakah karetnya sobek atau tidak. Terus periksa udah. Terus buka kapasing, pasang penerkapar, tarik pasang penerkapar bagian depan dan samping. Terus periksa fluida di ruang mesin. Fluida berarti oli, washer, minyak rem, air aki. Oli mesin tarik dipstick oli, lalu lap menggunakan kain. Terus masukkan kembali dan tarik kembali. Cek kualitas oli mesin dan kuantitas oli mesin. Kalau kuantitas berada di antara low dan full, periksa air washer harus berada di antara low dan full. Sama periksa minyak rem pada reservoir tank harus berada di antara min dan max, berarti tengah-tengah. Terus periksa box air cleaner, ganti saringan udara pada box saringan, belah saringan udara dan ganti yang baru. Kalau pemeriksaannya disemprot. Terus periksa dripel, terus mesin hidupkan, lalu periksa apakah ada getaran atau tidak. Terus pengecekan ban cadangan berarti ban cadangan, pelek, spare tire. Periksa kausan ban secara visual, pelek dari goresan, tekanan secara oleh tangan, berarti udah. Lip 2 dibuka terlebih dahulu, tutup pemasukan oli mesin. Terus lip 2 ball joint
Periksa ball joint, ungkit ball joint, pastikan tidak ada gerakan saat diungkit. Periksa boot dari sobek, safety di under. Terus slip 3 pasang. Slip 3 berarti posisi mobil di atas mekanik atau sejajar dengan tinggi mekanik. Terus oli mesin di pemasangan helm, pasang helm biar safety dan nyaman. Terus oli mesin, kuras oli mesin, siapkan oli drainer, simpan di bawah karter. Terus gunakan kunci ring 14 mm untuk membuka baut pembuangan oli mesin. Pembuangan oli mesin, ganti oli filter, gunakan SST untuk membuka oli filter. Pasang filter oli yang baru dan putarlah menggunakan tangan saja atau bisa pakai SST. Oli transmisi, ganti oli transmisi, siapkan oli drainer, simpan di bawah lubang baut. Lubang baut berarti in dan X transmisi, gunakan kunci shock 24. Buka baut masukkan oli terlebih dahulu, lalu buka baut pembuangan, pasangkan kembali baut pembuangan. Isi oli transmisi melalui lubang pemasukan sesuai kapasitas oli transmisi, berarti 1,2 liter. Sudah diisi, kencangkan baut kembali. Pemeriksaan oli diferensial khusus RWD dan kebocoran menunjukkan baut masuk dan pembuangan oli, hanya menyebutkan beda penggerak roda FWD. Siapkan oli drainer, simpan di bawah, simpan di bawah lubang, berarti simpan di bawah lubang baut in dan X diferensial. Menggunakan kunci shock 24, buka baut pemasukan oli terlebih dahulu, lalu buka baut pembuangan. Pasangkan kembali baut pembuangan, isi oli diferensial melalui lubang pemasukan sesuai kapasitas oli transmisi 1,2 liter, lalu tutup apabila sudah diisi dan dikencangkan kembali baut. Terus kebocoran, periksa bahan bakar kebocoran, selang bahan bakar dan arus balik, lalu periksa kembali pipa saluran minyak rem. Apakah bocor atau tidak? Periksa exhaust dan mounting. Periksa secara visual, berarti karet atau mounting pada exhaust pastikan tidak ada keretakan. Terus sobek, lalu periksa exhaust, jangan sampai ada kebocoran. Periksa chassis bawah kendaraan atau periksa nut and bolt dan ball body di bawah kendaraan. Nut and bolt berarti menggunakan kunci ring pas 14, 17, 19, 12, dan setiap nut and bolt yang diperiksa kekencangannya, lower arm berarti ball joint, stabilizer, ban, tie rod, kaliper, cross member, shock absorber, suspensi. Periksa semua lalu kencangkan secara visual. Periksa fisik atau kebocoran. Fisik secara visual dan depan belakang, pastikan tidak ada kebocoran pada shock dan shock pada bagian spring, tidak ada retak. Pasang baut drain plug, lalu kencangkan menggunakan kunci 14, lalu udah. Thank you.